bertemu lagi dengan saya Ibu Esther Feni dalam video pembelajaran PPKN bab 5 dengan judul Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Video kali ini kita akan memasuki bagian B, yaitu mengenai konsep integrasi nasional. Tahukah kalian, berdasarkan asal katanya, integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris. Kata integrate yang memiliki arti menyatupadukan, menggabungkan, atau mempersatukan. Lalu, kata nasional juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang artinya adalah bangsa. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kita kenal KBBI, integrasi nasional memiliki arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional diartikan sebagai penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan di masyarakat. Lalu, ada juga beberapa pendapat ahli mengenai integrasi nasional. Pertama, pendapat Howard Riggins. Menurutnya, integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Jadi, kalau menurut Riggins, integrasi bangsa itu merupakan peralihan nih dari banyaknya masyarakat yang kecil jadi satu masyarakat yang besar. Yang kedua, pendapat Myron Weiner. Menurutnya, integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Jadi kalau menurut dia, kelompok-kelompok sosial dan budaya yang berbeda-beda itu nantinya bersatu dan akhirnya punya satu identitas nasional. Yang ketiga, menurut Dr. Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupan, aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Jadi intinya sih, integrasi nasional itu ya semua aspek kehidupan satu bangsa jadi satu gitu. Terakhir, ini menurut J. Sujati Jiwandono. Integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak ini harus dibatasi pada suatu taraf tertentu. Kalau nggak dibatasi, nanti persatuan nasional bisa bahaya. Itu menurut Sujati. Nah, dari pengertian-pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia berarti keinginan dan kesadaran dari seluruh masyarakat yang berbeda-beda untuk bersatu sebagai suatu bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau disebut dengan konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara ada beberapa hal. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dan lainnya. Jadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain itu menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan kebutuhannya bisa dipenuhi satu sama lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus
mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Kalau di Indonesia bisa berbentuk Pancasila, kemudian Sumpah Pemuda. Lalu yang ketiga itu adalah norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Jadi ada norma dan nilai yang berlaku bersama di satu masyarakat dan dihormati nih nilai-nilai dan norma-normanya untuk kehidupan bersama. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan like dan share juga subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.